Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Murai Batu Ring Anum MBF. Di sini saya akan mencoba membantu Anda membagikan tips ala Anum MBF bagaimana sih cara mencari setelan burung murai yang tepat dan benar. Di sini saya hanya membahas setelan ya. Jadi tidak akan panjang, insya Allah akan saya buat sepadat mungkin ya. Tetapi semudah mungkin untuk Anda pahami ya. Jadi bagaimana sih cara mencari atau mendapatkan setelan burung murai yang tepat dan benar sesuai dengan keinginan burung ya. Tetapi di sini saya akan langsung saja ya, duduk poin saja. Jadi untuk mendapatkan setelan ini sebenarnya sangat mudah ya Om, tetapi juga tidak mudah ya. Pertama syaratnya itu apa Om? Syaratnya ya ini wajibnya ya. Wajibnya itu syaratnya itu yaitu pertama burung gemuk ya. Kemudian burung sehat luar dan dalam. Kemudian burung itu mampu beradaptasi ya. Adaptasinya itu seperti itu ya. Itu diadaptasikannya. Jadi ketika burung itu gemuk sehat, kemudian mampu beradaptasi ya, pasti burung itu akan mudah ya untuk berkicau. Jadi di sini peran setelan itu hanya mendukung ya, hanya menyeimbangkan apa yang telah kita rawat ya. Sebenarnya di dalam link saya ya, di link YouTube saya itu sudah pernah saya bagikan mencari titik bongkar ya. Jadi di situ saya sudah jelaskan ya bagaimana sih mencari titik bongkar. Nah, jadi di dalam link saya itu ini saya jelaskan kembali ya supaya Anda tidak ada pertanyaan lagi. Jadi mencari titik bongkar itu pertama kita itu harus mengetahui setelan jangkrik ya. Setelan jangkrik. Ketika burung itu kita berikan jangkrik sebanyak 10 ekor ya. Kemudian dalam beberapa menit ya, dalam berapa menit burung itu sanggup menelan jangkrik itu berapa ekor ya. Jadi kemampuan dan kapasitas burung itu menampung jangkrik dalam tenggorokannya misalkan dalam 5 menit. Burung itu hanya mampu makan 4 ya atau 5 lah. Itu istilahnya burung itu sudah turun motong-motong jangkrik kemudian ditelan. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa burung ini setelan hariannya itu 5 ya. Atau bisa kita buat rendah pun bisa ya, misalkan 4 ya. Bisa, 3 pun bisa ya. Berarti burung ini level protein birahinya itu standar segitu ya. Kita buat rendah atau kita buat standar atau buat kita sesuai dengan keinginan burungnya, misalkan 5 seperti tadi ya. Atau misalkan kita maksimalkan ya, jadi 7 pun bisa, kita tambahkan 2, kita lebihkan 2 ya. Untuk pagi dan sore misalkan 77, 55, 44, 33 bisa ya. Tetapi di sini yang penting ya, dari si jangkrik ini kita mengetahui bahwa level birahi, emosi, dan tenaganya itu cukup untuk dia berkicau ya. Sepanjang hari itu kita tahu bahwa burung ini lebih dominan bongkar ya, lebih dominan berkicau. Levelnya itu dia itu level volumenya itu meningkat ya ketika kita berikan jangkrik sebanyak itu ya. Di sini saya tidak bahas perawatannya, karena perawatan Anda wajib semi alam dan kemudian semua kebutuhan burung itu diberikan ya. Saya sebenarnya sudah sering ya membagikan perawatan, itu sudah sering ya. Di sini saya fokuskan ke setelan ya. Jadi antara setelan jangkrik dan kemudian EF pendukung itu tujuannya supaya apa Om? Tujuannya itu supaya burung itu tahu ya, tuh lihat tuh. Oh, burung itu ada birahinya ya tuh. Ya. Kita lihat ya bahwa burung itu ada emosinya, ada birahinya. Jadi kita tahu ternyata burung itu disetel segini saja sudah ada birahinya. Jadi level birahi itu yang kita jaga dan kita seimbangkan. Kalau lebih kita turunkan, kemudian kita redam ya. Kalaupun berkurang kita tambahkan, bisa dari durasi jemur ya, bisa dari EF, bisa. Jadi dari manapun birahi itu bisa ya kita dapatkan, misalkan dari
Jangkrik itu untuk birahi dan tenaga, kemudian kroto itu untuk birahi bisa ya, kemudian untuk emosi pun bisa, kemudian jemur itu untuk birahi pun bisa ya, untuk tenaga pun bisa. Jadi di sini kita punya catatan ya, punya panduan bahwa selama burung ini kita rawat, kemudian kita setel dengan pola setelan seperti itu, kita mendapatkan apa. Jadi kita tahu. Nah, di sini fungsi saya menyarankan kepada Anda di setiap link saya itu gunakan catatan supaya Anda itu tidak tersesat ya, tidak salah arah. Jadi ketika Anda mendapatkan setelan burung ini, kemudian Anda konsistensi di perawatan, kemudian Anda berusaha ya untuk mencari titik bongkar ya, maka pasti burungnya itu akan mudah dirawat ya. Sebenarnya burung yang bongkar itu burung yang apa? Burung yang bongkar itu burung yang seimbang. Kemudian burung yang juara itu burung yang seperti apa? Burung yang seimbang juga. Tidak mungkin burung yang kelebihan birahi ya kemudian juara ya. Justru malah yang kelebihan birahi itu pasti akan ngelowo ya. Pasti akan nakal. Burung yang kelebihan emosi pun pasti akan nakal ya, akan menerkam, akan menyerang lawan. Jadi di dalam link saya itu pasti saya jelaskan, saya arahkan Anda ya, para pemula itu untuk mencari titik seimbang ya. Jadi di sini saya jelaskan kepada Anda ya. Level jangkrik itu, setelan jangkrik itu untuk menunjang tenaga ya. Kemudian menentukan level birahi ya. Di sini jangkrik itu berfungsi untuk menentukan level birahi dan tenaga ya. Kalau buat di kandangan mungkin misalkan burung ini kekurangan tenaga, bisa kita berikan ya tenaga dulu, misalkan dari malam hari ya kita beri tenaga, kemudian pagi hari kita beri tenaga, kemudian setelah pengen berangkat misalkan burungnya itu diredam dulu, dimandikan dulu boleh, atau misalkan burungnya tipe dingin tidak dimandikan, tetap diberikan tenaga, berangkat diberi jangkrik misalkan, kemudian di trek atau digantang ya. Kemudian misalkan kita berikan jangkrik dan emosi ya, kita berikan ulat untuk mencari emosi. Sebenarnya untuk perawatan harian ya, kenapa saya di link saya itu tidak saya bahas kroto ya, jarang sekali saya bahas kroto ya, karena kroto itu kalau fresh ya, kalau krotonya itu baru ngambil ya, itu sangat bagus ya. Krotonya itu masih banyak, misalkan masih banyak semutnya ya, itu berarti kroto itu masih fresh ya, berarti kroto itu bagus ya untuk burung. Tetapi ketika misalkan ya kroto itu sudah lama ya, sudah berapa hari ya tersimpan, biasanya kroto itu berefek buruk ya untuk vokal burung ya. Jadi saya jarang menggunakan kroto, saya hanya menggunakan jangkrik dan ulat. Kenapa saya menggunakan jangkrik dan ulat? Saya ingin mengetahui ya level birahinya seberapa, kemudian level emosinya itu seberapa. Jadi ketika saya rawat, saya setel ya, misalkan burung ini saya setel ya, ini gobi, ini setelannya 55 ya, jadi di pengembunan dia itu 2 ekor. Kemudian setelah diimbun ya seperti ini, misalkan dia saya jemur sampai jam 7.15 ya, sampai jam 7.15 saya jemur, nanti saya angkat, itu kakaknya lagi birahi. Burung itu masih belum seimbang. Jadi ketika setelah saya jemur, saya tambahkan 3 ekor jangkrik ya, jadi jumlahnya tetap 5. Di situ saya atur level birahinya ya, saya atur level birahinya. Jadi ketika burung ini birahi, saya pun tahu oh seperti itu burungnya, ada birahinya. Jadi nanti saya lebih fokus meredam. Ini pun sama sebenarnya, ada birahinya ya, ketika dia mendengarkan sesuatu yang agak risih ya, maka dia itu akan mengeluarkan materi ya. Sama sebenarnya, ada birahi dan ada emosinya. Di level mana kita ingin menentukannya ya. Maka ya kita akan tahu ya ketika kita setel misalkan jangkriknya 5, 6, 7. Jadi kita tahu level birahinya. Bagaimana sih Om supaya mengetahui level birahi ya? Seperti tadi tuh, dikelilingi burung master ya, dikeluarin pagi hari, kemudian kita amati apa burung itu merayu ya atau menyerang sebelahnya ya. Misalkan kayak itu ya, dia itu merayu lakpet ya atau menyerang lakpet ya, berarti burung itu ada birahi dan emosinya.
Jadi kita itu nanti tahu ya level keseimbangannya itu seberapa, burung ini disetel jangkrik berapa. Jadi tidak akan asal-asalan ya, karena kita akan mempelajari bagaimana cara menyetel burung murai, kemudian mencari level ya, titik di mana birahi itu seimbang ya. Kemudian kita hanya mencari emosinya saja ya, sedikit itu untuk harian. Tetapi nanti ketika di gantangan pun berbeda kembali ya. Ketika Anda mencoba men-track atau menggantang ya, di situ Anda PR-nya adalah mencari efek kejut supaya burung itu langsung spontan bongkar ya. Atau misalkan Anda bisa ya, misalkan ini untuk burung tipe dingin ya, biasanya kalau burung tipe dingin itu seperti MH ya, ada level dia itu ditingkatkan dulu birahinya dan tenaganya ya, disimpan. Ada itu untuk burung tipe dingin ya. Untuk burung tipe fighter itu tidak bisa seperti itu. Biasanya untuk burung tipe fighter itu hanya berlaku setelan harian saja. Jadi ketika Anda memiliki burung, coba Anda gunakan setelan harian saja dulu. Kemudian ketika di track pun tidak banyak EF, tetapi punya efek kejut ya. Misalkan ketika hariannya itu hanya diberikan 1 ekor ulat Hongkong ya. Kemudian coba misalkan Anda track, Anda beri jangkrik 2 ekor ya, misalkan sebelum berangkat. Kemudian ketika di track Anda berikan misalkan level ulat yang paling tinggi, misalkan ulat Jerman. Itu burung reaksinya seperti apa? Biasanya nanti ketika kita berikan level emosinya, misalkan dari ulat Jerman, ulat Hongkong, ulat kandang, nanti kita tahu oh burung ini level emosinya lebih bagus di ini. Misalkan di ulat Hongkong lebih bagus, misalkan hanya diberi ulat Hongkong sebanyak 5 ekor tetapi dia sudah bongkar maksimal. Berarti burung ini sudah cukup ya untuk perawatan dan setelan. Jadi tingkat emosinya pun sudah kita temukan. Nah, di situ kita sebagai perawat burung ya, jadi tahu level-level apa yang harus kita berikan. Tidak asal-asalan. Tidak hanya istilahnya apa ya, mengikuti tren lah atau mengikuti YouTube ya, tetapi tanpa pemahaman ya, tanpa pengetahuan. Jadi istilahnya burung murai itu tidak akan salah perawatan dan salah setelan ya, tetapi ada di jalur yang tepat dan benar. Jadi Anda sebagai perawat burung ya, makanya Anda itu wajib menggunakan catatan ya, catatan. Di sini catatan itu akan sangat penting fungsinya untuk Anda ketika Anda mencoba ya merawat burung, misalkan dengan pola perawatan seperti ini, misalkan 55, kemudian tambahkan ulat Hongkong, misalkan paginya 1 ekor, sorenya 2 ekor, misalkan berarti pagi 1, sore 2. Tidak mesti harus sama ya, misalkan 1-1 boleh, 1-1, 2-2 boleh, tetapi misalkan mau diberikan 1 pagi kemudian sore 2 tidak apa-apa. Atau misalkan Anda menggunakan hanya jangkrik saja, misalkan jangkrik itu untuk tenaga ya, untuk tenaga dan untuk birahi. Misalkan burung ini kelemahannya kekurangan birahi, Anda sudah tahu ya, misalkan ya, berarti Anda coba gunakan setelan jangkrik ya, kemudian di perawatan Anda maksimalkan. Jadi misalkan pagi jangkrik 5, siang 5, sore 5 tidak apa-apa, itu sama saja ya. Tetapi burung ini pun pasti nanti akan ada keseimbangan memakan pur ya. Biasanya burung itu otomatis menyeimbangkan birahi ya, terkecuali kitanya yang jor-joran ya, kitanya yang istilahnya pengen sesuatu hal yang instan. Misalkan ya ini sih ngikutin tren ya, burungnya pengen gacor, jebolin dulu birahinya, dijebol birahinya, wah gacor istimewa. Tetapi ternyata ketika dipertemukan burung sejenis ya, kemudian burung itu ngelowo tanpa henti ya, nampar sana sini ngelowo, wah parah ya. Akhirnya burung itu tidak bisa kita redam, tidak bisa kita rawat, dan akhirnya ngelowo sepanjang masa. Maka yang rugi Anda sendiri ya, karena Anda itu pengen sesuatu yang instan ya. Sebenarnya tidak ada yang instan, insya Allah tidak ada yang instan. Jadi di sini ketika Anda merawat burung ya,
Ini insya Allah cara yang tepat untuk mencari setelan burung. Caranya seperti apa? Caranya ya sebenarnya di link saya ya sudah dijelaskan ya, mencari titik bongkar. Jadi ketika Anda memberikan burung itu 10 ekor jangkrik, kemudian berapa yang burung itu sanggup makan ya, sanggup makan, sanggup telan, kemudian dia tampung di dalam tenggorokannya berapa ekor ya, dalam beberapa menit kemudian Anda vonis saja langsung bahwa burung ini, oh ternyata burung ini hanya mampu sekian, kemudian burung ini membutuhkan level birahi sekian. Nanti ketika burung ini kekurangan ya, atau burung ini istilahnya kekurangan lah, pasti kita itu akan tahu ya, oh burung ini kurang birahi nih, maka kita bisa tingkatkan di setelan dan di perawatan. Maka Anda di situ tinggal utak-atik saja levelnya mau seberapa. Jadi tidak istilahnya apa ya, tidak asal-asalan lah. Minimal Anda itu punya jalur yang tepat, punya panduan yang tepat. Di sini saya hanya membantu ya, sekali lagi hanya membantu. Jadi tidak bermaksud untuk apa ya, sok pinter atau menggurui ya, tidak ya. Di sini saya bertujuan insya Allah ingin membantu Anda ya, tanpa ada pikiran atau apa ya, sok pinter atau gimana. Tetapi saya di sini hanya ingin berbagi ya, supaya Anda para pemula itu tidak terjerumus ya. Saya kadang tuh kasihan kalau ngelihat di grup tuh ya, burung saya misalkan ya pastol mau dirawat, belum juga dokor tetapi sudah cabul ya, sudah parah ya. Jadi burung itu istilahnya sudah rusak duluan ya. Jadi kadang saya tuh berpikir ya Allah, kasihan ini. Tapi ya apa boleh buat. Bukan saya yang merawat ya, tapi Anda. Ya, demikian perawatan yang bisa saya berikan ya. Di sini saya insya Allah akan mencoba membantu Anda ya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan atau Anda konsultasikan, silahkan Anda inbox ya di FB saya di Anum MBF. Insya Allah bisa saya bantu ya, saya respon, insya Allah saya respon. Jika ada yang ingin Anda cari ya seputar setelan, mungkin insya Allah pasti saya respon ya. Ya, demikian untuk setelan burung murai ala Anum MBF yang bisa saya bagikan. Insya Allah semoga bermanfaat. Salam kicau mania pemula, salam lestari burung lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.